Hai semua, gua Wasa. Ya, ini adalah Zenfone 10 atau Zenfone 10, penerus Zenfone 9 tahun lalu yang kalau dilihat-lihat itu plek-ketiplek nggak ada beda desainnya sih. Bahkan nih casingnya aja nih ya, yang Zenfone 9. Nih, 9. Gue pakein ke Zenfone 10, muat. Nggak ada lubang-lubang yang miss. Tapi emang nggak masalah sih, karena sejatinya handphone kecil ini tuh belum ada lawannya sampai sekarang. Ngomongin yang OS-nya Android ya, jangan iPhone yang versi mininya. Kalau teman-teman suka ada pertanyaan, handphone Android apa lagi sih yang kecilnya mirip-mirip kayak Zenfone 10 ini sekarang-sekarang? Ya gue bisa jawab, nggak ada. Dua hal yang paling menangin Zenfone 10 ini ketimbang kompetitornya adalah, yang pertama, kalau teman-teman spec minded, ini adalah handphone yang menggunakan prosesor Snapdragon 8 Gen 2 paling murah di Indonesia saat ini. Terus yang kedua, ya ukurannya 5,9 inch Super AMOLED juga panelnya. Nggak ada nih Android lain yang bikin handphone ukuran segini. Ibaratkan Samsung yang dia punya senjata S Pen-nya, itu udah nggak ada juga substitusi produk lainnya yang bisa nyamain. Kalau di Zenfone 10 ini ya kecil, beringas, irit daya, fitur juga lengkap. Irit dayanya mulai dari yang Zenfone 9 ini juga. Dan sekarang diterusin ke Zenfone 10. Iya, fiturnya lengkap karena kita tuh masih dikasih jack audio. Dan juga masih dikasih headset di paket penjualannya. Ngomongin paket penjualannya, dapat juga casing berupa hard case, kabel C2C, kepala charger 30 watt, dan kertas-kertas petunjuk penggunaan serta garansi. Yang kerennya, di dusnya ini ada tulisan nih, all on hand, asik. Semuanya ada di tangan. Menggambarkan banget handphonenya ini mah ya. Pas awal nyalain, memori yang kemakan ini cuma 20 GB aja dengan total sistemnya cuma 17 GB. Nggak heran, soalnya Zen UI kan emang mirip-mirip kayak Android stock yang nggak banyak bloatware-nya. Tuh, di Play Store-nya aja cuma ada 26 aplikasi yang minta diupdate. Interface body nggak ada beda sama Zenfone 9 kayak yang tadi gue bilang. Di sebelah atas ada jack audio dan mic. Di sebelah kanan ada tombol volume sama power yang nyatu sama fingerprint. Di sebelah kiri polosan nggak ada apa-apa. Dan di bawah ada slot SIM yang 2 nano SIM aja bisa menampungnya. Mic, port Type-C, sama speaker. By the way, speakernya ini dual stereo ya. Satu lagi di earpiece. Dan walau kecil, ini suara speakernya nggak main-main guys. Lantang bener. Buat back covernya sebenarnya gue bingung sih. Ini glass atau plastik ya. Yang pasti finishingnya tuh agak-agak kasar. Kayak amplas 1000 gitu. Buat gue pribadi dipegangnya termasuk nggak enak sih. Kayak megang kardus gitu ya. Terlebih gampang kotor juga nih. Sepengalaman gue pakai Zenfone 9 yang kemarin. Dengan ya finishingnya yang sama. Makanya langsung dipakein case aja baiknya. Oh iya, sekalian jajan anti goresnya juga ya teman-teman kalau misalkan beli handphone ini. Soalnya kita nggak dapet dari paket penjualannya. By the way, soal penjualannya ini agak aneh sih Asus Indonesia kalau gue ngeliatnya ya. Kan ada dua varian nih, yang Zenfone 10 yang RAM-nya 8 GB sama yang internalnya 128 GB. Nih yang gue pegang. 8 juta 999.000. Nah itu ada semua warna. Tapi ada satu lagi yang varian tertingginya langsung loncat ke RAM-nya 16 GB dan internal storage-nya 512 GB. Nah cuma ini tuh dijual yang warna hitam aja dengan bandrol harga 12 juta kurang 1000. Ya agak aneh aja gitu loh, yang warnanya banyak malah cuma ada di varian terendah. Kenapa nggak di semua variannya? Tapi gue sempat nanya sih ke pihak Asus ya. Jawabannya katanya di penjualan Zenfone 9 atau Zenfone 9 yang kemarin justru paling lakunya warna hitam. Gitu, baik yang varian terendah ataupun varian yang tertinggi. Bener atau enggak, ya wes lah, tinggal dipakein casing aja kayak ini tadi gue ya. Nanti kan semua warnanya juga bakalan berubah ngikutin casingnya. Oke, lanjut lagi dari sisi performa. Ini nggak usah banyak-banyak gue bahas lah ya. Snapdragon 8 Gen 2 mau main apapun semua dilibas. Panas juga tidak terlalu, ademnya juga cepet. Ngetes benchmark Antutu aja deh, dapat skornya 1,5 jutaan. Ngetes Geekbench 6 segini, baik yang single ataupun multicore-nya. Gede skornya. Terus PC Mark dapat 18.000 poin dan kelihatan juga nih heatnya atau panasnya masih di bawah 40 derajat selama pengetesan. Aman lah pokoknya teman-teman tuh mau main game apapun di Zenfone 10 ini.
Lanjut ke kameranya aja. Lensa depannya 32 megapiksel dan belakang 50 megapiksel utamanya sama 13 megapiksel ultra wide. Nggak ada lensa makro sebagai gimmick-gimmickan. Setupnya udah flagship banget. Stabilisasinya sendiri masih jadi juaranya. 6 aksis OIS dibantu sama ACE juga yang bisa ngebantu ngambil gambar lebih stabil baik untuk foto ataupun video. Perekaman kamera belakangnya cakep, bisa sampai 8K 24 fps. Walau jarang kepake kayak gitu-gitu ya. Perekaman lensa ultra wide-nya mentok sampai Full HD 60 fps aja. Kalau ke 4K lensanya auto pindah ke lensa utama aja, nggak bisa ultra wide. Terus juga saat ngerekam itu bisa pindah-pindah lensa dari lensa utama ke ultra wide dengan syarat yaitu mentoknya cuma di Full HD 60 fps aja. Kalau ke 4K udah nggak bisa pindah-pindah. Nah, tapi ini berbanding terbalik ya. Kebiasaan handphone Android lain selain Samsung. Kamera depannya cuma sampai resolusi Full HD 30 fps aja guys. 4K nggak bisa. 60 fps bisa nggak? Bisa. Tapi HD. Buset dah. Tahun 2024 ini bentar lagi. Masa ngerekam masih aja sih 720p ya nggak sih? HD gitu loh. Sedih. Tapi jadinya kayak flagship yang bukan flagship sih untuk perekaman video kamera depannya. Oke, ini adalah contoh video Full HD 60 fps. Wah, lagi ada di daerah PIK 2, tepatnya di IDC, Raja Digital Complex. Digital Complex banyak handphone, merek-merek handphone pokoknya. Tapi lagi datengin acaranya D-Ride, D-E-R-I-D-E, D-Ride. Ya, jadi ada satu toko aparel yang nyangkut di banyaknya toko-toko elektronik di sini. By the way, ini yang lensa satunya 1X dan posisi lagi ngerekam gini kita bisa pindah ke ultra wide. Langsung tanpa harus di stop dulu perekamannya. Nice ya. Compact, dipegang juga sama satu tangan aja, satu tangan lagi gue megang botol minum. Dan ya seru lah pokoknya. Dan enak handphonenya gitu loh, dipegang satu tangan kayak gini. Nah, balik lagi ke 1X. Yes. Tapi Asus tuh ada nggak sih di sini ya? Gue lupa deh. Waktu itu diundang Maya Rajaya sih buat grand launchingnya, soft openingnya Era Jaya Digital Complex ini. Xiaomi, LG, Samsung, sana Oppo, Huawei, Toshiba. Mana ya? Ntar deh, muter-muter deh. Oh ya, ini buat pindah ke lensa depan selfie nggak bisa ya. Dan kalau mau ngezoom tuh coba lihat maksimal berapa. Nih 2x, nih 4x. Oke. Maksimalnya ternyata sampai 4x aja guys. Balik lagi ke lensa satunya. Ya. Oke, pindah ke lensa depan. Oke, ini contoh video kamera depannya ya, Full HD 30 fps, mentoknya segini aja. Tapi ini gue ngerasa apa? Kamera itu ngezoom banget deh. Ini tangan gue udah mentok loh. Dan ini mentoknya aja kayak apa ya? Masih deket gitu dari mata ngelihat viewfindernya. Dan ini stabilisasinya gue offin. Kalau stabilisasinya gue onin, dia jadi lebih ngezoom lagi. Jadi nge-crop gitu ya. Ini di bawah jalan biasa dulu, teman-teman perhatiin dulu segini gitu ya. Habis ini gue matiin, gue stop, terus ulang lagi dengan jarak yang sama ya. Tapi stabilisasinya on. Nah, ini masih di tempat yang sama gue berdiri dan tangannya juga udah pol banget ini. 1080p, 30 fps juga, tapi stabilisasinya di onin.
Nah, kalau dibawa jalan segini, iya sih kelihatannya lebih stabil nih kalau di viewfindernya nih, di live previewnya. Cuma capek juga men kalau sejauh ini gitu loh. Mukanya ngezoom banget. Coba kalau menurut teman-teman gimana? Bagus atau enggak kayak gini? Oh iya, penangkapan suara juga bagus atau enggak ya? Coba tulis di kolom komentar. Lanjut. Oke, kalau yang ini 4K 60 fps-nya. Mau ngelihat parkiran motornya, parkiran mobil sih lebih tepatnya, cuma dikuasain sama motor-motor. Di situ dan di sana lumayan rame, tapi gue pernah lihat ada yang lebih rame. Ini bagus dah, suka gue bentukannya. CBR 6,5 Neo Cafe Racer. Kayak cocok kalau satu ini, tapi Honda semua, bosen juga. Tuh dia tuh tokonya yang buka, D-Ride. Wah, zoomnya lebih smooth kalau 4K ya. Ya, mentoknya juga di 4X. Oke, tuh lebih smooth kan mundurnya, mantap. Dah, kita lanjut masuk lagi dalam. Oke, terakhir ngomongin baterainya, 4300 mAh. Dan kayak yang gue bilang di awal, ini handphone baterainya tuh irit. Gue ngetes SOT aja bisa nyampe 12 jam lebih, handphone sekecil ini guys. Terus ngecasnya juga lumayan, pakai charger bawaannya dari 3% sampai full makan waktu 1,5 jam lebih. Kesimpulannya, ini handphone udah pas banget buat temen-temen yang dari dulu pengen punya Android kecil yang powerful dan juga jack audio yang masih ada. Baterainya awet, jangan khawatir. SOT 12 jam itu maksudnya tuh kalau dipakai seharian itu bakalan masih bisa survive dari pagi sampai malam. Berkat chipsetnya juga, ini Snapdragon 8 Gen 2. Tinggal teman-teman siapin aja duitnya, karena kalau kalian ngarepnya lebih murah, yakin sih nggak bakalan dapet handphone yang sepowerful ini dan juga baterainya irit seharian. Intinya ada uang, ada barang. Dan sekali lagi, ini adalah handphone dengan prosesor Snapdragon 8 Gen 2 paling murah saat ini di Indonesia. Dengan spek segini, harga segini masih dibilang mahal, kayaknya ekonomi teman-teman deh yang mesti diperbaikin. Kerja dulu yang bener, baru ganti handphone gitu ya. Atau kalau misal mentok-mentok banget, ya beli Zenfone 9 aja, yang secondnya mungkin udah lebih murah gitu. Cuma kan ya chipsetnya beda ya, kencengan yang Zenfone 10 ini. Balik lagi ke teman-teman. Oke, yaudah paling segini aja video kita kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.